nih ke sesi tanya jawab. Mungkin dari tadi teman-teman udah nahan nih pertanyaannya. Sekarang boleh di-unmute, boleh bertanya langsung, atau untuk teman-teman yang lain yang mau type di comment section juga boleh. Terserah, balik lagi ke teman-teman ya. Kita tunggu nih pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya? Sepertinya tadi terlihat sangat semangat ya. Ada yang sampai nge-page aku. Kapan nih pertanyaannya? Yuk, yang tadi nanya, boleh langsung mengutarakan pertanyaan di sini. Monica, aku boleh izin bertanya? Oh, boleh dong, Lady, pastinya. Oke, dipersilahkan kepada Lady. Sebelumnya terima kasih kepada Monica yang telah mengizinkan saya untuk dapat menyampaikan curhatan dan pertanyaan Nik sama pemateri-pemateri. Yang terima kasih Mbak Ovi dan Mbak Indri atas ilmunya kepada kami. Jadi gini Mbak, tadi setelah pemaparan yang dari Mbak-Mbak yang sudah sampaikan, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kembali atau ingin minta pendapatnya Mbak mengenai pertama masalah membakar sampah, yang kedua masalah jumlah sampah makanan. Yang pertama masalah membakar sampah. Kalau di daerah Kampung Ledi sendiri itu memang masih banyak sekali Mbak yang bakar sampah, dan mereka itu membakarnya memang tidak di lingkungan perumahan, tapi memang ada satu tempat lapangan khusus gitu untuk mereka bakar. Karena memang tidak ada pengangkut sampah yang ngambil ke kampung itu gitu. Jadi memang kebiasaan masyarakatnya langsung bakar gitu. Kalau yang untuk sampah plastiknya, tapi kalau organiknya mereka biasa langsung buang ke tanaman, dan itulah yang biasa dilakukan yang sering saya lihat. Kemudian untuk masalah sampah makanan, Mbak, kadang kalau dilihat sehari-hari itu, pertama, kalau misalnya kita yang sudah mengerti, kita bawa tempat makanan, tapi teman-teman kita, teman-teman saya gitu kan, kami masih banyak nih yang nggak mau bawa tempat makanan, terus diingatin juga kayak, ya gitu, atau ada kadang lupa. Nah, ada juga nih pernah saya mendapatkan kejadian yang saya alami sendiri. Jadi waktu itu lagi pergi dan memang situasinya tidak lagi bawa tempat dan ternyata lagi diajak makan. Nah, saya request nih nasinya minta jangan banyak gitu kan, sedikit aja tuh. Terus yang penjualnya bilang gini, nggak bisa deh katanya gitu, dia nggak mau dikurangin awalnya. Terus dia bilang, nanti saya nggak habis, terus terbuang, itu satu. Nah, ada juga yang sama-sama teman-teman satu pemuda yang sudah kenal lingkungan, kami memang udah mesan sesuai porsi kami, tapi tiba sampainya itu lebih gitu, nggak sesuai yang sanggup kami konsumsi gitu kan, lebih nasinya. Jadi akhirnya terbuang gitu. Itu bagaimana ya Mbak yang harus kami lakukan seperti itu? Terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya ditujukan ke saya ya, apa ke Mbak Ovi? Boleh ke Mbak Indri dulu, baru ke Mbak Ovi. Soal bakar sampah dulu tadi ya, pertanyaan tentang bakar sampah. Memang ini masih PR besar dan saya juga kayaknya nggak bisa ngasih solusi karena kayaknya saya melihat ini juga setiap hari dan kita tinggal di kota ya, di Pekanbaru. Kalau kita pulang, kalau saya nih pulang ke rumah mertua di kampung gitu ya, padahal itu udah termasuk kota juga sih ya, kabupaten gitu. Tapi kebiasaan membakar itu memang sudah kayak membudaya memang sayangnya gitu ya. Mungkin zaman dulu ya, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu adalah sampah-sampah yang memang jika dibakar, walaupun menghasilkan karbon dioksida, tidak menghasilkan zat-zat berbahaya lain gitu. Tapi sekarang di kampung pun udah seperti di kota, semua itu udah berkemasan ya kan. Orang belanja itu sama kayak di kota juga, udah ada semuanya dikemas lah dengan kemasan sekali pakai, dan itu rata-rata dengan plastik gitu ya bentuknya. Dan kebanyakan juga udah sekarang walaupun di desa udah pakai popok, anak-anaknya udah pakai popok sekali pakai, dan itu juga dibakar, dan itu yang terjadi di rumah
mertua saya. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya di rumah mertua saya? Tidak banyak. Maaf, saya kayaknya nggak bisa ngasih solusi bagaimana. Cuman yang saya bisa tetap lakukan adalah bahwa menyadari bahwa nggak semua itu ada di kontrol saya, nggak semua saya bisa kontrol, gitu ya. Jadi saya lebih fokus, saya dan keluarga lebih fokus ke hal-hal yang bisa kita lakukan, ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi kalau yang di luar kontrol kita seperti, padahal ini di rumah mertua ya, keluarga gitu ya, bisa dong saya sebenarnya lebih berperan gitu ya, mengedukasi gitu ya. Cuman mereka sudah melihat usaha kami, keluarga inti kami, cuman belum bisa menerapkan sepenuhnya, karena memang belum ada solusi. Kami pun belum bisa memberikan solusi yang solutif, yang benar-benar bisa menjadi solusi untuk masalah bakar-bakar ini. Gitu. Jadi di sana udah ada yang mungut sampah dinas kebersihannya di Rokan Hulu nih. Tapi tetap aja mereka akan terbakar sampah juga. Jadi apa yang saya lakukan kalau saya di sana, saya usahakan sampah organik yang saya hasilkan tetap saya kubur karena lahannya luas gitu ya. Jadi tetap saya kubur, jangan sampai sisa makanan kita, keluarga inti saya itu berakhir di tong sampah, karena itu akan berakhir di TPA mereka di sana atau di mana, di sungai atau di mana, nggak tahu di mana berakhirnya, atau dibakar. Terus pelan-pelan juga mengajak gitu. Memang prosesnya itu nggak instan gitu, nggak bisa instan. Tapi setidaknya kita menyampaikan, ini kalau saya main-main ke dapur pas ibu mertua lagi masak gitu ya. Oh, ini kita pisahin aja yuk gitu ya, yang potongan-potongan sayur ke ember terpisah, jangan disatuin sama pembungkus plastik, misalnya bungkus garam atau apa, kan belinya udah dikemas semua sama plastik. Nah, awalnya sih oke gitu ya, oh repot gitu ya. Tapi lama-lama kalau mereka lagi main ke rumah kita juga, kita menyediakan tempat khusus untuk sampah organik gitu, untuk sampah non organik. Saya setelah beberapa bulan melakukan itu dan mereka melihat, dan kita kalau ke rumah mereka juga melihat contoh dari kita gitu ya, usaha kita. Kadang sampah-sampah plastik yang saya hasilkan di rumah mertua saya bawa kembali ke Pekanbaru gitu, saya demi nggak berakhir di tumpukan bakar-bakaran mereka gitu ya. Jadi saya bawa gitu ya ke Pekanbaru. Jadi mereka nanya, kenapa ini? Oh, di Pekanbaru ada kok bank sampah gitu ya. Saya bisa salurkan ke bank sampah. Terus ini menghasilkan banyak masalah, dan ini bagus banget buat tanah loh Bu, gitu. Ini taruh aja di dekat pohon pisang, nanti ayam-ayam pada makanin, nanti ini pokoknya taruh aja di situ. Dan ternyata sekarang mereka berusaha selalu menyediakan ember untuk sampah organik mereka. Jadi daun-daun, sisa-sisa buah, kulit-kulit buah, kulit apa gitu ya. Dan di sana kan banyak ya binatang-binatang kayak ayam gitu. Jadi mereka buang di tanah atau mereka kubur atau mereka apa gitu. Memang prosesnya perlu lama sekali, tapi kalau kita bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita yakini itu benar, kita tetap lakukan, insya Allah akan ada dampaknya ke orang-orang sekitar kita. Gitu. Tapi jangan terlalu stres kalau misalnya Lady itu belum bisa mengajak teman-teman atau keluarga di rumah untuk belanja dengan wadah sendiri gitu ya. Tapi Lady aja lakukan itu, gitu. Terus saja lakukan gitu ya. Kalau memang nggak mungkin banget, ya sampahnya itu ya Lady udah tahu harus Lady sisihkan dan kelola dengan bijak gitu ya. Lama-lama insya Allah akan ada dampak yang positif gitu. Sambil nanti kan sekarang udah di Duta Lingkungan nih, dorong dinas DLHK untuk lebih menerapkan perdanya sudah ada, bagaimana penerapannya, penegakan hukumnya terkait ini gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa, insya Allah bisa. Kalian kan pemimpin dan future leaders gitu, kalian bisa insya Allah nanti.
Ya, semangat. Mungkin Mbak Ufi mau menambahkan. Seperti Mbak Indri juga sih, bahwa di sini kita perlu punya batasan supaya kita nggak stres sendiri gitu, bahwa ya itu tadi, apa yang bisa kita lakukan, kita kontrol yang ada dalam kuasa kita gitu, dalam teritori kita. Kalau udah di luar itu emang ya itu udah di luar kuasa kita gitu. Yang kita lakukan ya kita lakukan bagian kita yang terbaik gitu. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, kita lakukan. Orang akan melihat itu gitu. Jadi kalau saya dapat kata-kata, mengubah itu berubah. Jadi sebelum kita mengubah sekitar kita, maka diri kita sendiri dulu yang berubah gitu. Karena edukasi yang terbaik itu ya lewat contoh, lewat keteladanan. Tapi balik lagi, jangan menjadikan itu tujuan. Aku udah berubah kayak gini, aku udah melakukan ini, kok kayak nggak ada efeknya ya, kok kayak nggak ada yang ngikut ya gitu. Terus seperti pengalaman Mbak Indri juga, bahwa bahkan untuk ke keluarga kita aja itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Makanya kalau kayak saya gitu, saya tuh tipe orang yang dalam tanda kutip ya, takut menyampaikan sesuatu kepada orang yang kita kenal. Karena nanti efeknya akan berdampak pada hubungan sosial kita gitu kan. Saya nyampein ini ke teman saya, atau saya nyampein ini ke tetangga saya nyampein ini ke keluarga saya. Kalau yang penerima pesan itu tidak berkenan, sedikit banyak akan mempengaruhi hubungan kita. Jadi pada akhirnya apa? Saya lebih suka menyampaikan sesuatu itu yang satu arah aja. Dalam artian saya nggak tahu reaksi orang tentang apa yang saya sampaikan, bisa di sosial media, atau kalaupun status WA gitu. Jadi sekarang saya malah lebih sering itu di status WA. Kalau status WA kan gini, yang membaca itu kontak kita, yang kenal sama kita, tapi kita nggak ngomong ke orang tertentu gitu. Jangkauannya lumayan banyak, tapi kita nggak tahu respon mereka gitu. Jadi ya udah, sehari-hari apa yang kita jalani, misalkan kita posting gitu di status WA, ya udah, itu kan orang akan memilih untuk membaca, untuk skip gitu. Dan kalau saya pribadi, sedikit banyak kita tuh akan terpengaruh dengan apa yang kita serap ya, informasi, meskipun kita tidak berubah saat itu juga. Tapi kita, nurani kita kan akan tergelitik lah, tergerak kalau bahwa, ya sih emang, yang baik tuh yang itu, emang sih, yang bener tuh yang kayak gitu, tapi saya belum bisa. Tapi kalau kita membiarkan diri kita terus terpapar, dalam hal ini adalah terpapar untuk arah yang lebih baik, suatu saat kita tuh kayak tergerak aja pelan-pelan gitu. Nah, dari pesan yang kita sampaikan, misalkan di status WA atau di media sosial, bukan nggak mungkin orang-orang yang membaca itu juga akan seperti itu gitu. Jadi, dan jangan membebani diri kita bahwa orang akan gitu, bahwa orang itu akan berubah ya emang antara dia, dan itu adalah kekuatan untuk bergerak dari Allah gitu. Jadi yang penting kita lakukan adalah lakukan terbaik apa yang kita bisa. Lakukan terbaik apa yang kita bisa. Udah. Tujuannya apa? Tujuannya ya karena kita memahami pentingnya itu. Pentingnya hidup ramah lingkungan ini, bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga bumi ini. Yang bumi ini adalah juga amanah dari Allah gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ya mirip-mirip seperti yang Mbak Indri sampaikan tadi. Jangan bebani kita pada sesuatu yang di luar kendali kita. Gitu. Itu ya udah cukup. Oke, terima kasih Mbak Ovi, Mbak Indri. Gimana nih Lady? Ada lagi kah yang ingin ditambahkan? Terima kasih banyak Mbak Indri, Mbak Ovi. Benar sih Mbak, kita sebenarnya resah, tapi ya tidak bisa kontrol semua orang kan Mbak. Terima
Terima kasih Mbak sudah jawaban dari Mbak Indri dan Mbak Ovi. terima kasih Mbak. Oke, baik. Itu untuk pertanyaan dari Lydia. Gimana nih teman-teman yang lain dari Kak Novia, yang lain boleh langsung di-unmute ya. Kalau kita ada pertanyaan, biar langsung kita diskusiin nih. Mumpung ada speaker kita yang atau ada yang mau sharing-sharing tentang hal-hal pengalaman nih yang mungkin dirasa sangat berat gitu saat menjadi duta lingkungan atau lain-lain hal, boleh nih kita sharing bareng-bareng di sini. Yuk teman-teman boleh di-unmute nih. Siapa lagi Kak yang mau bertanya? Wendy. Oke, ada Wendy. Dipersilahkan Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wendy mau nanya nih Kak, ada beberapa pertanyaan sih Kak, yang masih kayak di otak tuh kayak berpikir gitu. Kan sampah ini kan ada juga nih yang masuk ke laut, ke sungai, kadang dimakan gitu kan sama binatang-binatang kayak ikan, atau kadang kambing juga memakan sampah tuh Kak. Nah, jadi kalau termakan sama hewan-hewan yang bisa kita konsumsi, dan dia memakan plastik-plastik yang berbahaya seperti itu, apakah ada berpengaruh nggak buat kesehatan kita? Terus yang satunya lagi, kontribusi pedagang-pedagang yang kayak menggunakan botol-botol yang nggak ramah lingkungan, contohnya pop es dan yang lain-lain tuh Kak, itu kan apalagi yang di desa-desa yang terpelosok lah gitu, kayak kurang minat untuk hidup bersih itu Kak, apa yang bisa mereka lakukan gitu, sedangkan anak-anak itu kan udah termindset dengan kalau minuman pop es itu ada botolnya gitu. Kalau diubah kan kadang-kadang mereka nggak mau tuh Kak, kayak pengen seperti itu gitu Kak. Itu aja sih Kak dari Wendy. Oke, ini Wendy pertanyaannya ke Mbak Indri atau ke Mbak Ovi atau keduanya nih? Kemana aja, kalau bisa keduanya alhamdulillah. Oke, boleh ke Mbak Indri atau Mbak Ovi, dipersilahkan. Ovi mau menjawab. Kalau kan prosesnya panjang gitu, cuman mungkin kita meniti jalan, mulai gimana ya, membangun langkah-langkah. Kadang gini, dalam masalah ini kan hubungannya sama perputaran roda ekonomi gitu ya. Ada pembahasannya sendiri sebenarnya tentang circular economy gitu. Bahwa idealnya itu adalah circular. Jadi apa yang kita sesuatu yang diproduksi, didistribusikan, dibeli, nanti adalah sisanya itu akan disalurkan lagi, dipakai lagi gitu. Jadi akan menjadi proses yang terus berkelanjutan. Itu idealnya. Saat udah circular ekonomi itu sampahnya hampir tidak ada. Lalu selanjutnya adalah di bawahnya adalah saya lupa, recycle gitu ya. Jadi kalau dengan proses recycle itu berkurang gitu. Dia nggak circular, dia cuma disalurkan, diproduksi menjadi barang yang lain, bukan digunakan kembali. Itu kalau recycle itu dia sampahnya berkurang. Nah, yang paling parah itu linear economy, yang suatu barang diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, habis itu buang. Nah, ini yang semua menjadi sampah. Ini kan sesuatu yang sifatnya emang bukan kuasa kita gitu. Cuman optimisme itu dijaga, apalagi untuk para yang muda-muda ini, duta lingkungan gitu ya. Sekarang adalah kita berperan apa yang kita bisa lakukan. Misalkan gini nih, misalkan sekarang kita bidangnya apa nih? Kita misalkan, mungkin nggak ada hubungannya langsung nih sama ekonomi, sama apa gitu. Tapi kita lakukan apa? Ya edukasi di sampahnya itu. Suatu saat, bukan nggak mungkin para pelaku ekonomi itu atau di suatu
masa mendatang nanti dari pemerintah ada regulasi yang apa, itu akan menjadi suatu perubahan. Tapi yang kita nggak boleh putus asa, kita harus selalu jaga itu optimisme kita, yaitu bagian kita dari melakukan apa yang kita bisa. Misalkan saat kita beli sesuatu, ini nyebut merek ya. Jadi ada Chatime itu kan, Chatime itu kan dulu dia kalau beli tuh nggak bisa bawa tumbler sendiri kan, karena alasan mereka adalah mereka menghitung penjualan dari cup terpakai. Nah, tapi akhirnya orang-orang bergerak nih di sosial media, mention gitu, tag gitu kan, untuk Chatime bahwa bisa dong mereka menerima tumbler. Akhirnya itu berdampak bahwa si Chatime itu akhirnya mau menerima tumbler. Nah, jadi itu kan seperti itu, bahwa produsen itu kan akan mengikuti konsumen kan. Kalau para konsumennya udah tergerak kepada perubahan itu, mau nggak mau produsennya juga ngikutin gitu. Jadi kita meskipun nggak punya kuasa, tapi ternyata bisa loh suara-suara kecil-kecil itu kalau bergabung itu akan didengar gitu. Tapi update-nya sih kayak Chatime ini karena pandemi mereka nggak terima tumbler untuk alasan higienis gitu. Cuman ternyata pernah ada perubahan karena dari demand atau permintaan konsumen gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita bisa jadikan untuk memelihara optimisme kita gitu. Terus selanjutnya kalau kayak saya sekarang gini, kita bergerak apa yang bisa kita lakukan. Misalkan kayak sekarang nih, saya sekarang posisinya orang tua gitu, ada anak saya sekolah gitu. Di sekolah anak saya berusaha gimana ya, bisa nggak ya saya ngajak orang-orang untuk memulai kesadaran tentang peduli lingkungan ini, meskipun jalannya akan sangat lambat. Jadi misalkan, berarti saya berusaha aktif nih, saya berusaha mereka ada kegiatan apa, saya muncul nih, supaya saya orang-orang mulai notice saya, tapi saya nggak langsung ngomong, ayo kita ini, ayo, enggak. Tapi kita masuk dulu jadi bagian itu. Nanti kita pelan-pelan, kalau kita gini gimana ya? Kalau kita mulai kayak gini gimana ya? Gitu. Jadi kalau misalnya kayak pemuda nih, kalau di desa mungkin kayak, tapi saya juga belum pernah ikut sih, Karang Taruna gitu, masih ada nggak sih di desa? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa masuk kayak Karang Taruna. Mungkin di situ nanti kita masuknya lewat, kalau ada pertemuan, kita mulai ngajak, kita bawa botol minuman kita sendiri, kita minimalisir kemasan atau apa. Atau kita bisa bikin program-program gitu. Jadi kayak sekarang apalagi dengan ada sosial media, orang bisa bikin konten, itu sebenarnya jadi suatu sarana yang sangat membantu gitu ya. Tinggal kreativitasnya bagaimana. Misalkan kita bikin nih konten, video kreatif gitu, lalu kita jadikan dalam tanda kutip surat terbuka untuk pemimpin daerah, misalkan kayak gitu. Jadi kayak saya nih sekarang tuh kayak kepikiran, Pekanbaru tuh banyak banget TPS liar. Bisa nggak sih kita bikin konten tentang itu, bahwa misalkan dari rumah ke sekolah saya jumpa berapa TPS liar gitu. Maksudnya misalkan kita bikin itu, lalu kita jadikan surat terbuka untuk para pemimpin gitu. Misalkan yang seperti itu, bahwa banyak sekali sarana sekarang. Emang sih gempuran sampah itu luar biasa, tapi cara kita untuk bukan melawan sih, cuma kayak cara kita untuk menanggapi itu juga macam-macam. Yaitu misalkan seperti kita jadi konsumen yang menyuarakan sesuatu, yang akhirnya para produsen itu juga berusaha berubah supaya nggak ditinggal konsumennya gitu. Yang seperti itu sih. Kalau sekarang kayak duta lingkungan, ya aktif di ruang lingkup masing-masing, di aneka circle-nya gitu. Kita nanti biasanya bertemu dengan yang
sefrekuensi gitu kan. Oh, awalnya mungkin kita nggak tahu nih siapa yang minat, tapi kalau kita misalkan di WA udah biasa pasang status ini, lama-lama kita akan terhubung dengan orang-orang yang mempunyai keminatan sama. Nah, diharapkan dengan seperti itu akan ada gerakan-gerakan yang mengarah pada perbaikan. Seperti itu sih. Mungkin dari Mbak Indri gimana nih? Ada tambahan? Jawaban dari Mbak Ovi udah bagus banget. Kayaknya saya nggak perlu tambahkan apa-apa itu, insya Allah. Cuman mungkin tadi ada pertanyaan dari Wendy yang belum terjawab, itu tentang sampah yang berakhir di laut dan sungai dan dimakan oleh hewan-hewan. Bagaimana? Apakah itu berbahaya bagi kita gitu ya? Tadi pertanyaannya. Saya latar belakangnya bukan ini sih, memang bukan di kesehatan gitu ya. Cuman kalau dari yang saya baca-baca, banyak sekali penyakit yang ada di zaman kita sekarang yang mungkin 60 tahun yang lalu belum ada gitu. Dan misalnya contohnya kanker gitu ya. Mungkin dulu sudah ada tumor, macam-macam tumor. Cuma yang disebut kanker itu sampai sekarang para ilmuwan gitu ya belum bisa menyatakan persisnya penyebabnya apa gitu kan. Mungkin mereka belum berani ya menyatakan, mungkin perlu penelitian yang lebih jauh, yang lebih panjang. Cuman sudah mengarah gitu. Oh, mungkin penyebabnya adalah ini dan ini dan ini, dan banyak juga gitu ya tulisan-tulisan ilmiah yang memaparkan bahwa mikroplastik yang dikonsumsi oleh hewan-hewan kemudian kita konsumsi itu berbahaya bagi tubuh kita. Apakah dampaknya itu akan langsung terasa atau nanti berapa tahun kemudian gitu, dan bentuknya bisa macam-macam gitu ya, bisa autoimun, sekarang ada yang namanya penyakit autoimun itu macam-macam, berbagai macam kanker dan ini itu gitu ya, masalah-masalah development ya, kayak tumbuh kembang pada anak gitu ya. Tapi memang belum ada yang bisa persis menyatakan dari yang saya baca gitu ya, bahwa oke, mikroplastik itu adalah penyebab penyakit ini gitu, belum ada. Cuman kayak mengarah ke sana gitu ya, ada hubungannya, ada kaitannya dengan itu gitu. Penyakit tersebut ada kaitannya dengan misalnya banyak hal ya, banyak faktor termasuk mikroplastik itu. Dan kayaknya soal mikroplastik ini tadi Anna ada di sini ya, Anna kayaknya kemarin itu deh skripsinya tentang itu, mungkin dia lebih paham daripada kami di sini. Cuma itu aja. Jadi memang apakah berdampak pada kesehatan kita? Apapun pencemaran, menurut saya dari yang saya baca, dari yang saya ketahui, apapun pencemaran lingkungan itu pasti akan ada dampaknya terhadap lingkungan, pada manusia gitu ya, pada kesehatan baik itu hewan atau manusia gitu. Makanya penting sekali kita terus bergerak gitu ya di bidang kita masing-masing, seperti yang Mbak Ovi bilang, bagaimana kita bisa menjadi that change gitu ya, perubahan itu gitu ya, merubah diri sendiri supaya bisa berdampak positif terhadap lingkungan kita. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indri. Wendy gimana nih? Udah merasa cukupkah dengan jawabannya? Cukup. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Ovi dan Mbak Indri sudah banyak memberikan ilmu baru nih untuk kami. Nah, mengingat waktu kita juga sebenarnya sudah lewat ya Mbak. Jadi saya rasa pertanyaan dari Wendy tadi menutup sesi pertanyaan kita. Nah, sebelum kita tutup webinar kita malam hari ini, kita akan menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Mbak Ovi dan Mbak Indri sebagai bentuk tanda terima kasih kami Mbak dari Duta Lingkungan kepada Mbak-Mbak sekalian. Boleh Lady share screen? Pas sudah terlihat? Belum, Lady. Mungkin masih loading ya. Sekarang belum? Kalau belum juga.
Oke, sudah. Yang pertama untuk Mbak Safiatul Amalia atau Mbak Ovi. Terima kasih Mbak Ovi sudah banyak membantu kami dengan memberikan materi yang begitu. Iya Mbak Ovi? Semoga ilmu ini menjadi sesuatu yang dilakukan, dipraktekkan, diamalkan sehingga akan menjadi perubahan yang terus mengajak pada perubahan yang lain, pada kebaikan yang lain. Amin, amin. Berikutnya kami berikan sertifikat kepada Mbak Indri Razak. Terima kasih Mbak. Saya mewakili teman-teman dari Duta Lingkungan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak. Terima kasih Monica, Lady, dan teman-teman semua di sini atas kesempatannya yang diberikan kepada saya bisa berbagi cerita sama teman-teman semua. Teman-teman di sini hebat. Insya Allah teman-teman di sini bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan kita ini. Amin. Begitu, sekian mungkin ya penyerahan sertifikat kita secara simbolis. Apabila ada, oh ini untuk saya, terima kasih teman-teman. Nah, apabila tadi ada kesalahan penulisan atau kesalahan gelar untuk Mbak Ovi dan Mbak Indri, boleh konfirmasi kembali kepada kami ya Mbak, biar bisa segera kami perbaiki. Nah, begitu teman-teman untuk webinar kita malam hari ini. Baiknya sebelum kita tutup, kita dokumentasikan dulu ya bersama-sama. Teman-teman boleh nih aktifkan kamera dulu biar kita screenshot. Yuk, siapa lagi nih yang belum? Bang Hari, Bang Rahmat, Wendy, Puspa, Kak Michi juga. Kalau lagi nggak ngomong bayi ya, boleh on-kan dulu sebentar. Oke, ini udah mulai banyak nih. Nah, kira-kira kita ambil dulu kali ya yang pertama nih. Lady bisa bantu ambilkan screenshotnya? Oke, kita dipandu Lady ya. Oke, 1, Lady yang 2, 3. Ya, pakai gaya 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih banyak untuk semua partisipan yang sudah mau memberikan waktu kita belajar bersama-sama di webinar ini. Banyak hal yang kita pelajari, tapi satu yang mungkin sangat melekat dalam pikiranku yaitu kita sebagai duta lingkungan sudah seharusnya menjadi role model. Nah, ketika kita ingin mengubah orang lain, baiknya kita berubah dulu menjadi seseorang yang baik, baru kita bisa mampu mengajarkan atau mengedukasi ke orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik. Dan jangan pernah kecewa apabila ketika kita rasa kita sudah menjadi teladan yang baik, tapi kita temukan tidak banyak orang yang mengikuti jejak kita, karena hal-hal itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang terpenting adalah tetap berada di jalurnya, terus berusaha untuk tetap mempraktekkan gaya hidup minim sampah. Demikian saya moderator menutup webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ovi, Mbak Indri, dan teman-teman semua. Terima kasih, Michi. Terima kasih, Monica. Terima kasih semua, pamit ya. Ya Mbak Indri, sampai jumpa di acara-acara yang lain ya. Iya. Allah. Mbak Ovi juga sampai jumpa. Bye Mbak Ovi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Live meeting. Ya, selamat malam. Malam Mbak Ovi. Oke teman-teman, besok masih ada ya webinar kita di jam yang sama bersama Kak Michi. Jadi semoga kita lebih semangat lagi untuk menghadiri webinar. Boleh kita tutup? Ya teman-teman, semangat. Makasih ya tadi yang udah mau ngeramein. Makasih Diki, Kak Puspa, Wendy, Bang Rahmat, Bang Hari, Kak Novi. Semangat ya semua. Yes. See you tomorrow. Wendy kok gitu banget sih? Iya. Aku endingkan ya.